Kau dikenal karena menemukan teknik dari sekte Evil di waktu yang lalu. Meskipun belum dikonfirmasi menjadi demonic art, mayat itu rusak parah dan kami menduga itu adalah demonic art. Jelas Paman Gojoyon ke Suryong. Lalu apa aku hanya perlu mengkonfirmasi jika itu demonic art? Ucap Suryong bertanya lagi ke Paman Gojoyon. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika kau mampu menangkap pelakunya. Jika kau mampu dalam memecahkan kasus ini, Aliansi Seni Bela Diri akan memberikan plakat penghargaan. Kau akan dapat menambahkan satu lagi prestasi dalam resumu. Terang kembali Paman Gojoyon ke Suryong. Kemudian, Suryong pun menerima tugas yang diberikan Paman Gojoyon itu. Selang beberapa waktu kemudian, Suryong dan Yeonho telah berada di kantor polisi cabang Namchang. Aku adalah kepala polisi Chung Cheon, orang yang bertanggung jawab atas kasus ini, ucap kepala polisi Chung Cheon memperkenalkan diri sekaligus memberi salam hormatnya. Suryong dan Yeonho dengan sopan juga memberikan salam hormatnya sembari memperkenalkan diri mereka. Lalu mereka bertiga memulai menjalankan tugas mereka, diawali dengan melakukan pemeriksaan pada jasad korban. Pokoknya ini masuk akal. Kenapa kau berpikir ini demonic art? Ada seni bela diri yang sama. Lebih baik aku melihat tersangkanya, pikir Suryong setelah melihat jasad korban. Kau sudah selesai? Tanya Chung Cheon ke Suryong. Ya, aku ingin bertemu dengan mereka yang terlibat, jawab Suryong. Maka mari kita pergi ke Secret Flower Palace. Ini adalah rumah bordil yang dulu dimiliki oleh Elder Heo, sang korban, dan tersangka pertama ada di sana, ucap Chung Cheon memberi info ke Suryong. Tak lama kemudian, mereka pun sudah berada di Secret Flower Palace. Aku benar-benar tidak melakukannya. Hari itu memang benar, aku berdebat dengan orang itu, tapi itu sudah biasa terjadi. Jelas sang mami pengelola rumah bordil itu. Kau memiliki hubungan seperti itu dengan korban? Tanya lagi Suryong, sembari mereka sedang menikmati makanan mereka. Iya, jadi apa masalahnya? Saut mami itu ke Suryong. Tapi kau sering bertengkar dengan korban, kenapa? Mendengar pertanyaan itu dari Suryong, seketika ekspresi mami pengelola tempat itu menjadi semakin kesal. Dia menyuruhku mundur dan membiarkan orang lain yang mengurus rumah bordil ini. Ku bilang tidak akan pernah melakukan itu. Memang benar, dia pemilik rumah bordil ini, tetapi akulah yang membuatnya sukses. Terang mami itu ke Suryong sembari mengepalkan tangannya. Ini jelas rumah bordil besar yang layak menjadi salah satu dari 10 tempat yang bagus di Namchang. Dan pendapatannya besar. Tak heran orang akan memiliki keterikatan besar pada tempat ini. Bukan wanita ini, dia tidak memiliki keterampilan untuk melakukannya, pikir Suryong dalam benaknya menilai wanita tua itu. Kemudian, Suryong pun berniat pergi dari tempat itu untuk menemui tersangka kedua. Tiba-tiba, ada sebuah keributan yang terdengar di luar tempat mereka. Seketika, pintu ruangan tempat Suryong dan teman-temannya berada jebol, dikarenakan tubuh seseorang yang terlempar dan menabrak pintu ruangan itu. Kita tak perlu mencari tersangka kedua. Beraninya kau membuat keributan di sini. Cepat pergi, saut si mami dengan sangat marah mengusir Heo Il. Aku datang ke sini hari ini untuk mengklaim rumah bordil ini. Apakah punya masalah dengan itu? Terang Heo Il dengan menyeringai ke sang mami. Sontak setelah mendengar ucapan Heo Il, sang mami sangat marah dan memerintahkan para bawahannya untuk mengusirnya. Namun dengan cepat Heo Il sudah menyandra salah satu wanita yang ada di sana. Apakah masih belum mengerti situasinya? Terang Heo Il ke sang mami dengan niat mengancam. Jika orang itu mengambil rumah bordil, itu akan hancur. Gumam Suryong dalam benaknya sembari hanya melihat kejadian itu. Podunim, apakah hanya menonton ini terjadi? Ucap Yeonho dengan sangat kesal sembari mengeluarkan aura intimidasinya. Ini masalah keluarga, kurasa pemerintah tak bisa ikut campur, sahut Cheon memperingati Yeonho. Tindakan yang tak boleh diganggu-gugat, pemerintah tak akan mengganggu dalam kebanyakan kasus perkelahian antara prajurit murim. Karena mereka memegang pedang, mereka juga tampaknya prajurit murim.
Lanjut jelas Cheon ke Yenho. Dan kau juga prajurit murim apa tidak? Ucap Cheon lagi ke Yenho. Mendengar itu, Yenho langsung melirik ke arah tombaknya. Aha, aku mengerti, jawab Yenho sembari tersenyum. Seketika, dalam sekejap, semua bawahan Hyoil bertumbangan satu persatu. Apa-apaan bajigur itu? Apa nenek itu sudah memperkerjakan assassin? Ucap kesal Hyoil sembari melirik ke Yenho yang sudah selesai membabat habis seluruh bawahannya. Jangan khawatir, aku tidak membunuh mereka, sahut Yenho juga melirik tajam ke Hyoil. Tampaknya kau terampil. Jadi kenapa tidak berhenti dan berbicara? Aku bisa memberikan 2 kali. Tidak, 3 kali dari apa yang ditawarkan nenek itu. 3 kali pasti terlalu sedikit ya? 5 kali? Tidak, 10 kali. Nenek mungkin memiliki Secret Flower Palace, tapi aku akan memiliki lebih banyak lagi, ucap Hyoil sembari ketakutan karena terus ditatap Yenho dengan tajam. Setelahnya, terlihat Hyoil beserta bawahannya sudah babak belur dihajar oleh Yenho karena ia kesal ke Hyoil yang telah menodong wanita dengan pedangnya. Kemudian, Suryeong pun menghampiri Hyoil yang sudah babak belur itu. Hei, Hyoil, apakah membunuhnya? Tanya Suryeong dengan menatapnya tajam. Aku sudah sering melihat pembohong sebagai guru, namun orang ini hanya kelas 3 yang bahkan tidak bisa mengontrol reaksi fisiknya, pikir Suryeong sembari memperhatikan sikap Hyoil. Apa yang kau katakan? Itu bukan aku, teriak Hyoil menjawab Suryeong. Tapi kaulah yang paling diuntungkan setelah kematiannya, ucap lagi Suryeong ke Hyoil sembari terlihat Yenho menatap tajam Hyoil dengan niat menghajarnya kembali. Tetap saja dia akan mati beberapa tahun kemudian. Jadi kenapa aku mau membunuhnya? Dan kau pikir aku anak satu-satunya? Bukan yang ada di daftar keluarga, tapi yang dilahirkan dari urusan dengan wanita lain. Kau tidak melihat mereka juga? Apa anak-anak bajigur itu datang dan meminta uang hanya sekali atau 2 kali? Terang Hyoil ke Suryeong. Tutup saja mulutmu, bentak sang mami ke Hyoil. Tak lama, mereka berdua pun bertengkar di hadapan Suryeong. Seketika, wajah Hyoil menjadi lebih tak karuan karena dipukul Suryeong. Kupikir tidak perlu lagi untuk mendengarkan. Ayo pergi. Siapa tersangka terakhir? Tanya Suryeong ke Cheon. Aku akan memadumu ke sana. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat itu menuju ke tempat tersangka ketiga. Selang beberapa waktu kemudian, mereka bertiga telah sampai ke tempat di mana tersangka ketiga berada. Aku tidak membunuhnya, ucap seseorang yang bertubuh besar dan berparas menyeramkan. Hanya dengan melihatnya, dia tampak menjadi yang paling mencurigakan. Bok Mancun sih, mengesampingkan itu, catatanmu dari usia Ronin cukup luar biasa, ucap Suryeong. Itu benar, aku digunakan untuk berkeliaran sebagai Ronin ketika aku masih muda. Aku sudah berubah menjadi daun baru setelah menikah, terang Mancun ke Suryeong. Membuka lembaran baru? Tapi kau seorang pion rentenir, sahut Suryeong dengan tampang anehnya ke Mancun. Apa kau pikir itu mudah untuk menemukan pekerjaan normal dengan wajah ini? Sebaliknya, Hyoelder adalah dermawan yang menawarkanku pekerjaan, ucap lagi Mancun menjelaskan ke Suryeong. Kami tak tahu tentang itu. Tidak ada jaminan bahwa semua yang kau katakan adalah kebenaran, sahut Cheon menyangkal penjelasan Mancun. Aku sungguh tidak melakukannya, balas juga Mancun ke Cheon. Kala itu, Suryeong terus memperhatikan ekspresi Mancun. Dia tampak yang paling jujur di antara 3 tersangka, pikir Suryeong menilai Mancun. Tapi tersangka akan tetap menjadi tersangka. Apa kau sudah menemukan surat wasiatnya? Tanya Cheon ke Mancun. Surat wasiat? Ucap Suryeong heran setelah mendengar pertanyaan yang diucapkan Cheon ke Mancun. Aku mendengar bahwa pewaris Hyoelder tertulis di dalamnya. Apa kau tahu itu? Lanjut ucap lagi Cheon bertanya ke Mancun dengan tatapan mata yang tajam menatap Mancun. Mendengar hal itu, sontak Suryeong pun menatap Cheon dengan tatapan yang mencurigainya.